wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aditya Ningrum, mahasiswi dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai hubungan COVID-19 dengan matematika. Yuk, simak videonya. Kalian pasti tidak asing lagi dong dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ini. Pada awal mulanya, virus ini ditemukan di negara Cina, lebih tepatnya pada pasar Wuhan yang ada di negara Cina. Sampai saat ini, virus ini sangatlah berkembang dengan pesat dan cepat. Nah, kalian perlu tahu nih, kalau seandainya virus ini berkembang secara berkelipatan. Misalnya, pada hari pertama, terdapat 2 pasien positif coronavirus. Pada hari kedua, terdapat 4 pasien coronavirus. Pada hari ketiga, terdapat 8 pasien positif. Pada hari keempat, terdapat 16 pasien positif. Pada hari kelima, terdapat 32 pasien positif. Pada hari keenam, terdapat 64 pasien positif. Pada hari ke-7, terdapat 128 pasien positif. Pada hari ke-8, terdapat 256 pasien positif. Pada hari ke-9, terdapat 512 pasien positif. Dan pada hari ke-10, terdapat 1024 pasien positif. Bayangkan, hanya dalam 10 hari, pasien positif ini sangatlah meningkat dengan cepat. Nah, kalian jadi harus perlu tahu kalau seandainya virus ini berkembang dan dapat menular antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, kalian itu tidak perlu takut ataupun khawatir. Kalian dan saya bisa sama-sama membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat pasien positif coronavirus disease 19 di negara Indonesia. Pada saat ini pula, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melaksanakan social distancing ataupun PSBB atau yang biasa disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk itu, kalian bisa menyimak video berikut ini bagaimana caranya kita untuk dapat menekan pertumbuhan COVID-19 di negara Indonesia. Yuk, simak grafiknya sama-sama. Nah, kali ini aku akan ilustrasikan pada grafik berikut. Pada grafik ini memiliki 2 buah sumbu garis yang berbeda. Yang pertama ada garis sumbu X, yang kedua garis sumbu Y, di mana garis sumbu X merupakan durasi waktu berkembangnya wabah COVID-19. Sedangkan pada garis sumbu Y menandakan jumlah kasus wabah COVID-19 itu sendiri. Kemudian kita masukkan kurva 1 dan kurva 2. Kalian bisa lihat kan perbedaan kurva 1 dan kurva 2? Pada kurva 1 menunjukkan jumlah wabah yang meningkat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Sedangkan pada kurva yang kedua, jumlah wabah tidaklah terlalu meningkat, namun kurun waktu wabah tersebut lebih lama. Nah, pasti kalian berpikir kan, kenapa sih nggak biarin kurva 1 terjadi? Padahal waktu durasi wabahnya juga singkat, dan kita juga nggak perlu terlalu lama di rumah. Yang perlu kalian ketahui sebenarnya adalah pada kedua kurva ini memiliki jumlah kasus wabah COVID-19 yang sama. Hanya saja pada kurva yang pertama, jumlah kasus positif COVID-19 sangatlah tinggi, sehingga akan banyak kemungkinan yang terjadi, dan kemungkinan terburuknya adalah meningkatnya angka kematian. Perlu kalian ketahui bahwa terdapat sebuah garis batasan di mana garis tersebut berkaitan dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang kita miliki saat ini. Contohnya seperti rumah sakit, jumlah dokter dan jumlah perawat, jumlah tempat tidur pasien, jumlah alat kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat kan bahwa terdapat garis di atas kurva yang berwarna merah, dan garis ini berada di atas garis kapasitas fasilitas kesehatan. Sehingga jika pasien tidak dapat ditangani dengan baik, maka kemungkinan terburuknya adalah meningkatnya jumlah kematian. Sedangkan pada kurva yang kedua
Meskipun durasi wabahnya lebih lama, namun para pasien tersebut akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat mengurangi angka kematian akibat wabah COVID-19 tersebut. Nah, di dalam ilmu matematika, kita dapat menghitung kapan wabah tersebut akan berakhir dan bagaimana kita mampu membantu pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan wabah COVID-19 khususnya di negara Indonesia. Nah, pada kasus ini kita dapat menentukan 3 variabel yang berbeda. Variabel yang pertama yaitu variabel NH. NH yang memiliki arti yaitu jumlah kasus wabah COVID-19 per harinya. Misalnya adalah NH1. NH1 merupakan jumlah kasus wabah COVID-19 pada hari ke-1. N2 merupakan jumlah kasus wabah COVID-19 di hari kedua. Kemudian kita memiliki variabel R. Variabel R ini merupakan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Variabel yang ketiga yaitu variabel P. Variabel P merupakan jumlah peluang tertularnya orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, COVID-19 ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya. Sehingga kita dapat merumuskan bahwa delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Delta NH itu sendiri merupakan perubahan atau pertumbuhan kasus COVID-19 per hari itu. Jadi, kita dapat menuliskannya menjadi NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P. Maksudnya adalah NH plus 1 merupakan jumlah total pasien positif di hari berikutnya. Kemudian, nilai NH merupakan orang yang menjadi pasien positif di hari sebelumnya. Sedangkan NH dikali R dikali P merupakan pertambahan kasus COVID-19 per hari tersebut atau yang disebut dengan delta NH. Kemudian kita dapat merumuskannya menjadi NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R dikali P dikali dengan NH. Nah, sehingga pada NH kedua atau jumlah kasus di hari kedua dapat dirumuskan menjadi NH plus 2 sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan dengan 2 kemudian dikalikan dengan nilai NH. Nah, jika kita ingin mencari tahu berapa jumlah kasus di hari X atau di hari tertentu, kita dapat merumuskan menjadi NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali dengan NH. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengurangi NX atau total pasien positif di hari ke-X? Karena kita tadi sudah menentukan 3 variabel yang terdiri atas variabel NH, R, dan P, maka untuk mengurangi jumlah pasien pada hari ke-X, kita dapat mengurangi jumlah dari variabel R dan variabel P, di mana nilai R merupakan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien positif COVID-19. Dan nilai P merupakan peluang tertularnya orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, untuk mengurangi nilai P, kita dapat menerapkan 4 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan masker ketika kita akan keluar rumah. Cara yang kedua yaitu dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Cara yang ketiga yaitu menyemprotkan disinfektan. Dan cara yang keempat yaitu dengan memberlakukan hidup sehat.
Sedangkan untuk mengurangi nilai R, kita dapat melakukan dua cara. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan physical distancing maupun social distancing. Cara yang kedua, kita mampu untuk melakukan stay at home atau tetap berada di rumah. Nah, karena tadi kita sudah memiliki rumus perhitungan pada kasus COVID-19 ini, yuk kita sama-sama coba menghitung jumlah kasus COVID-19 ini jika kondisi tidak sedang social distancing. Diketahui jumlah R atau orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari sebanyak 100 orang, atau R sama dengan 100. Kemudian, peluang orang yang tertularnya itu sebesar 1%, atau nilai P sama dengan 1%. Namun, nilai P ini kita ubah ya menjadi angka desimal. 1% diubah menjadi angka desimal menjadi 0,01. Maka, nilai R dikali P sama dengan 100 dikali 0,01 sama dengan 1. Jumlah pasien positif pada hari tersebut sebanyak 20 orang. Maka, rumus yang kita gunakan adalah NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan dengan X kemudian dikalikan dengan NH. Maka, nilai NX sama dengan 1 ditambah 1 dipangkatkan X dikali dengan NH. Kemudian, NH plus X sama dengan 2 pangkat X dikalikan dengan 20. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah kasus di hari ke-14? Mari sama-sama kita masukkan rumusnya kembali ya. NH plus X sama dengan 2 pangkat X dikali 20. Kemudian kita masukkan nilai X-nya menjadi NH 14 sama dengan 2 pangkat 14 dikali 20. Dan hasilnya adalah NH 14 sebesar 327.680.000 orang yang menjadi pasien positif pada hari ke-14. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan perhitungan pada kondisi tidak dilaksanakannya social distancing. Kemudian kita akan melakukan percobaan pada kondisi dengan social distancing. Diketahui jumlah nilai R atau orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari sebanyak 20 orang, atau nilai R sama dengan 20. Kemudian nilai P atau peluang orang yang tertular sebesar 1%. Dari 1% ini kita ubah menjadi angka desimal ya. Nilai angka desimal dari 1% sama dengan 0,01. Maka nilai R dikali P sama dengan 20 dikali 0,01 sama dengan 0,2. Kemudian, jumlah pasien positif COVID-19 sebesar 20 orang. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah pasien di hari ke-14? Yuk, sama-sama kita hitung menggunakan rumus berikut ini. NH plus X sama dengan 1 plus R dikali P pangkat X dikalikan NH. NH plus X sama dengan 1 plus 0,2 pangkat X dikali 20. Maka NH 14 sama dengan 1,2 pangkat 14 dikali 20. Maka NH 14 sama dengan 257 kasus. Jadi dari sini kita dapat melihat perbandingannya, bahwa pada hari ke-14 dengan kondisi tidak dilaksanakannya social distancing, kasus tersebut mencapai 327.680 orang yang terkena positif COVID-19.
Sedangkan jika kita melaksanakan social distancing pada hari ke-14, kasus pasien positif COVID-19 hanya sebesar 257 orang. Perbandingannya sangat jauh, bukan? Nah, sekarang kalian jadi tahu kan betapa pentingnya social distancing ini diterapkan semasa pandemi COVID-19. Dengan adanya social distancing, kita juga dapat membantu pemerintah dalam menekan pertumbuhan kasus COVID-19 yang sedang berlangsung di negara Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kalian. Yuk sama-sama kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat terselesaikan dan kita dapat hidup seperti sedia kala. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.